Renungan Harian Katolik, Rabu, 10 Januari 2024. Semua orang mencari Engkau. Pagi-pagi sekali, waktu masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana. Simon dan kawan-kawannya mencari-cari dia. Ketika mereka menemukannya, mereka berkata kepadanya, "Semua orang mencari Engkau." Markus bab 1 ayat 35 sampai 37. Kita orang-orang zaman sekarang sering mengeluh seperti ini. Saya tidak punya waktu. Kita begitu sibuk dengan pekerjaan dan aktivitas profesional kita. Tugas-tugas yang tak terhitung jumlahnya dalam agenda kita. Dalam situasi seperti itu, cukup sering kita membenarkan diri kita bahwa kalau kita tidak berdoa, itu karena kita tidak sempat, tidak ada waktu, karena kita melakukan banyak hal penting. Kita melakukan banyak hal penting, tetapi seringkali berisiko melupakan hal yang mudah dilupakan, yaitu berdoa. Sesungguhnya kita harus membangunkan keseimbangan untuk dapat bekerja dan berdoa. Injil hari ini Markus bab 1 ayat 29 sampai 39 memperlihatkan dengan jelas bagaimana Yesus membagi jam kerjanya. Di satu sisi dia berdoa, di sisi lain dia menguduskan misinya dengan kata-kata dan perbuatan. Dengan menyembuhkan orang sakit, menghibur yang sedih dan berduka, mengusir setan, dan berkhotbah. Kontemplasi dan aksi, doa dan kerja, atau lebih tepat, buah doanya terwujud dalam karya. Tuh orang banyak mencarinya lagi. Dia mengajak para murid untuk pergi ke tempat lain, karena di sana ia juga harus mewartakan kabar gembira. Dalam pewartaan kabar gembira itu, ia tidak mau hanya berhenti di satu tempat saja. Ia tidak mau dikuasai dan dimanfaatkan oleh kelompok tertentu saja. Ia ingin agar orang di tempat lain pun memperoleh keselamatan. Kendati Allah telah menjadi manusia dalam diri Yesus, eksistensinya tidak berubah. Siapapun yang percaya dan menerimanya akan memperoleh rahmat keselamatan yang memang disediakan Allah bagi manusia. Namun demikian, ada pula orang-orang yang tidak percaya, bahkan berusaha menyingkirkannya. Ini ironis sekali. Padahal setan pun mengenal dia serta takluk kepadanya. Apakah ini artinya setan lebih baik dari mereka yang tidak percaya kepadanya, bahkan berusaha untuk menyingkirkan Yesus? Kedua sikap ini sama-sama tidak baik. Dengan menyimak kegiatan Yesus ini, mari kita melihat bagaimana dengan kegiatan kita. Pasti ada banyak kegiatan yang selalu kita adakan dalam hidup harian kita. Baik itu bekerja, berelasi dengan sesama, dan juga kegiatan yang lainnya. Dalam menjalani hidup harian itu, apakah kita juga mengawali pagi hari kita dengan berdoa untuk mohon bimbingan Tuhan? Betapa pentingnya pagi hari itu terselamatkan dengan doa, agar kita mampu bersikap bijak terhadap berbagai arus informasi yang datang melalui telepon seluler, komputer,
dan lain sebagainya. Dengan doa, senantiasa kita dalam bimbingan Tuhan untuk melakukan segala kegiatan harian kita. Kita sebagai pengikut Kristus yang kadang juga masih sakit, entah itu sakit fisik maupun sakit psikologis dan rohani, juga diajak untuk datang kepadanya dan mohon kesembuhan. Ia adalah Tuhan yang dapat menyembuhkan dan menguatkan hidup kita. Sebagai pengikut Kristus, kita juga diajak untuk rela membantu orang lain, untuk ikut mewartakan keselamatan kepada orang lain yang membutuhkan, yang sedang sakit, yang miskin, yang kelaparan, yang kurang dicintai saudaranya, dan juga mungkin yang disingkirkan. Maka baik kalau kita selalu melihat kiri kanan kita, siapa orang yang membutuhkan pertolongan kita. Kita harus menyadari bahwa segala kegiatan yang kita lakukan itu adalah untuk mewartakan Injil, yang merupakan kabar sukacita akan karya keselamatan Allah kepada manusia dalam diri putranya Yesus Kristus. Ini berarti bahwa segala kegiatan yang kita lakukan itu untuk menyelamatkan keluarga dan sesama kita. Dengan ini kita mengajak semua orang untuk bersama pemazmur berseru, bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, perkenanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Tuhan, semoga kami selalu terdorong untuk mencari Engkau dalam keheningan dan membagikan buah perjumpaan denganmu kepada sesama. Demikian renungan hari ini, semoga kita semua senantiasa selalu diberkati Tuhan dan selalu dalam bimbingan dan lindungannya. Amin.